Dan tidak boleh tidak pada halal nikah orang yang merdeka yang kitabi akan lamid kitabiah, daripada bahwa ditakutkan akan zina dan fakir akan orang yang perempuan yang merdeka. Berarti syarat apabila kafirnya adalah kafir yang nak kitab, apabila juga ingin kena menikah lamid, syarat ji persih lagi orang merdeka yang Islam mempunyai syarat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa islamuha fala tahillu kitabiyatu li hurrin muslimin. Liqaulihi ta'ala famamma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minati. Wa tahillu li hurrin wa abadin kitabiyaini amatun kitabiyatun ala sahihi. Li istiwaihima fid din. Wasani yaqulu kufruhuma kufruha mani'un minal nikahiha la li abdin muslimin fil mashhuri lianna kufraha mani'un min nikahiha. Wasani tahillu lahu li istiwaihima fi raqin wala budda fi halin nikahil huril kitabiyatu kitabiyyu amatan kitabiyatan min ayyakhafa zina wa yafqida hurrata kama fahimahu subkiyu min kalamihim wa illam yusarrah bihi rafi'ayu wala ghairuhu. Wa man ba'duha raqiqan karaqiqatin fala yankihuha hurun illa inda ijtima'i syurutil mazkuri walau nakaha. Dan syarat lom barujud menikah dengan lamid inangah itu Islamnya lamid, lamidnya berilmid yang Islam, maka tidak halal oleh kitabiah bagi agam yang merdeka lagi yang muslim. Berarti haram legetanyo tamu kawin ngol lamid yang kitabiah bagi orang merdeka yang muslim, karena kan Allah Ta'ala famimma malakat aimanukum, maka daripada barang yang dimiliki oleh gadis-gadis kamu daripada pemuda-pemuda kamu yang mukmin. Yang dalil yang menyatakan bahawa dicaratkan baru sah nikah apabila kita menikah dengan lamid, maka lamid itu mesti Islam. Dan halal bagi laki-laki yang merdeka dan hamba yang kitabiah keduanya akan lamid kitabiah di atas pendapat sahih. Namun kalau perempuan merdeka itu adalah kafir-kafir yang punya kitab, begitu juga hamba itu kafir tapi punya kitab, maka mereka itu halal menikah dengan lamid yang kitabiah juga di atas pendapat sahih, dikarenakan sama keduanya pada agama. Yang merdeka juga agamanya kitabiah, yang lamid agamanya kitabiah. Maka pendapat yang kuat menyatakan adalah sah nikahnya. Sedangkan wasani, pendapat sani, yaqulu berkata ia bermula kafirnya ammah itu manik daripada nikahnya ammah. Berarti pendapat sani menyatakan tidak boleh orang merdeka yang kitabiah, begitu juga hamba yang kitabiah untuk menikahi lamid yang kitabiah. Kenapa? Karena menikah dengan lamid yang kitabiah itu adalah manik bagi siapa saja. Tidak bagi hamba yang muslim pada pendapat masyhur. Tidak bagi hamba yang muslim pada pendapat masyhur. Kalau pendapat masyhur hamba yang muslim tidak boleh dinikahkan lamid yang kitabiah. Lanjut. Kenapa? Karena bosnya kafirnya ammah itu manik daripada nikahnya ammah. Karena termasuk manik menikah lamid adalah lamid itu bukan Islam tapi kitabiah, Yahudi ataupun Nasrani ataupun lainnya yang berpegang dengan kitab Zabur ataupun Taurat ataupun Injil. Wasani, dan bermula pendapat sani
halal ianya lamit baginya hamba. Sedangkan pendapat yang kedua, boleh hamba yang muslim menikah lamit yang kitabiah. Kenapa? Li istiwaihima fi raqin, karena sama derajat keduanya pada lamit. Hamba yang muslim itu hamba, lamit yang kitabiah tetap dianya itulah lamit. Maka sama-sama dua itulah lamit. Maka boleh menikahkan walaupun berbeza agama. Itu pendapat sani, pendapat yang kedua, pendapat dhaif. Dan tidak boleh tidak pada halal nikah orang yang merdeka yang kitabi akan lamit kitabiah, daripada bahwa ditakutkan akan zina dan fakir akan orang yang perempuan yang merdeka. Berarti syarat apabila kafirnya adalah kafir yang nak kitab, apabila juga ingin kena menikah lamit, syarat ji persis lagi orang merdeka yang Islam mempunyai syarat juga. Apa syarat ji? Syarat ji ditakutkan bahwa berzina ataupun ditakutkan bahwa dia melakukan perzinaan dan fakir perempuan yang merdeka. Tidak ada perempuan yang merdeka. Maka itu juga syarat bagi orang yang merdeka yang kitabiah. Sama seperti orang Islam, orang merdeka yang Islamiyah. Kama fahamahu, sebagaimana barang yang telah paham akannya barang oleh Tunku Subki min kalamihim, daripada kalam mereka itu. Sekalipun tidak menjelaskan dengannya syarat oleh Rafi'i dan tidak selainnya. Sekalipun Rafi'i dan selainnya Rafi'i tidak menjelaskan syarat, tapi bisa dipahami daripada kalam Tengku Subki bahwa dicaratkan untuk orang merdeka yang kitabiah, dicaratkan mereka untuk bisa menikah dengan lamit. Syarat yang pertama bahwa mereka takut berzina, dan syarat yang kedua bahwa tidak ada perempuan yang merdeka. Waman ba'duha, dan bermula siman, bermula sebaat nyaman, itu rakai. Itu sama seperti rakaikah. Kalau lamit sebaatnya merdeka, itu sama seperti memang lamit seluruhnya. Fala, maka tidak dinikahkan akannya siman oleh laki-laki yang merdeka, kecuali di sisi berhimpun segala syarat yang disebutkan. Lamit yang sebaatnya merdeka, sebaatnya masih lamit. Maka orang yang merdeka juga tidak boleh menikah dengan lamit tersebut, karena dia masih posisi lamit. Sekalipun sebaatnya sudah merdeka. Contoh nyo lamitnya masyarakat dengan Tengku Khairil. Atau Tengku Khairil kagak merdeka. Sebelah tu je ke lamit, sebelah merdeka kan. Nyo walaupun sebelah merdeka, sebelah tu juga kemantong lamit, tetap berkiranya kepada lamit. Tetap tidak boleh menikah orang laki-laki yang merdeka dengan lamit, kecuali waktu ketika semua syarat-syarat nikah lamit itu ada. Dan jikalau dimenikah oleh orang yang merdeka akan lamit dengan syarat-syaratnya nikah. Seandainya laki-laki yang merdeka menikahi lamit sebagaimana syarat-syarat yang di belakang. Kalau kepegah madum. Kemudian kaya ia. Watel menikah lamit mekaya tu. Karena sanggup rumah jelame perempuan yang merdeka. Ataupun menikah ia akan perempuan yang merdeka. Niscaya tidak terpasalah oleh lamit karena kuat dawam. Karena kekuatan dawam. Seandainya laki-laki yang merdeka sudah menikah dengan lamit. Alasannya karena tidak sanggup jelame perempuan yang merdeka. Setelah sebulan menikah dengan lamit, dianya kaya. Apakah nikah lamit itu terpasah? Tidak. Ataupun sesudah dia menikah dengan lamit, dia menikah dengan perempuan yang merdeka. Apakah terpasah nikah lamit? Juga tidak. Kenapa? Liqawatid dawam, karena kekuatan dawam. Karena kalau sudah menikah, tetap hukum nikah dawam selama-lama. Nikah kontrak. Walau jama'a man la tahillu lahu amatun hurratun wa amatun bi'aqdin
Jikalau menghimpun oleh siman yang tidak halal bagi nyaman oleh lamid, akan dihimpun akan perempuan yang merdeka dan lamid dengan satu akad. Seperti bahwa berkata ianya wali bagi siman yang berkata bagi nyaman. Bagi siman yang berkata ianya wali bagi nyaman. Zawajtuka binti wa amati. Aku nikahkan akan engkau akan anak perempuanku serta lamid-lamidku. Niscaya diterima. Niscaya diterima. Ulun terima akan nikah keduanya. Batalat, niscaya batallah oleh lamid qata'an karena terdafi syarat nikahnya lamid. Seandainya seseorang laki-laki yang merdeka, yang tidak halal bagi dia menikahi lamid, menghimpunkan dalam satu akad di antara orang merdeka dan lamid. Contoh, berkata wali perempuan, aku nikahkan akan anakku dan lamidku. Laki-laki menjawab, aku terima akan nikah keduanya. Maka batal nikah lamid qata'. Lamid tidak sah nikah. Orang merdeka anakku sah nikah. Kenapa? Karena ternafi syarat nikahnya lamid. Karena tidak ada syarat nikah lamid. Kalau ada keseluruhan syarat nikah lamid, maka sah. Tidak batal oleh orang perempuan yang merdeka pada pendapat asah. Sedangkan perempuan yang merdeka itu tidak batal karena tafriq bagi safaqah. Itu memisahkan akad. Yang sah dikira sah, yang tidak sah tetap dikira tidak sah. Wasani batallah oleh perempuan yang merdeka pula. Pendapat yang kedua, batal lamid, batal perempuan yang merdeka. Kenapa? Karena lari daripada membaat akad, membahagiannya akad. Kalau batal semua. Kenapa harus batal setengah, sah setengah? Tidak boleh mentabaikan akad. Apalagi ini hukum nikah. Dan jikalau dihimpun akan keduanya, lamid dan perempuan yang merdeka, oleh siman yang halal bagi nyaman oleh lamid dalam satu akad. Seperti bahwa redalah oleh perempuan yang merdeka dengan takjil mahar. Nisya batal juga lamid qata', batal juga lamid. Kenapa? Karena bosnya lamid itu tidak menyertai ia akan orang yang merdeka. Hanya dapat jih lamid, hanya dapat tahu ngurus merdeka. Dalam satu akad. Sebagaimana barang yang yang hanai tamong ianya lamid yang sebagai madu di atas orang yang merdeka. Sebagaimana lamid itu tidak boleh menjadi madu sebagai perempuan yang merdeka. Hanjir. Tapi lamid jid sebagai madu untuk perempuan yang merdeka. Tapi perempuan yang merdeka tidak boleh menjadi madu untuk lamid. Dan karena terkayanya seseorang daripadanya perempuan yang merdeka, karena dia sanggup untuk menikah dengan perempuan yang merdeka walaupun takjil jelame. Mana takjil jelame je tulis. Saya terima nikah si fulan dengan jelame 10 mayamuh tu tulis. Itu mampu, walaupun tulis tetap itu mampu. Itu berdasarkan pendapat sani. Wa fi uratin, dan sabit pada perempuan yang merdeka itu ada dua tarik. Searjah-arjahuma, sekuat-kuat keduanya dalam syarih saghir, annahu, bahwa sungguhnya hal bacaan di atas dua qaul. Wasani, dan bermula yang kedua qata' dengan batu. Berarti batal juga. Kenapa? Karena bosnya seseorang menghimpun ianya seorang di antara dua perempuan yang haruslah oleh putera sing tip-tip daripada keduanya. Dia dapat putera sing tapi ia himpun. Maka tertegahlah oleh himpun di antara keduanya sama seperti dua saudara adik adun. Tak perikah adik adun. Makanya adalah hanasah.
Dan memarah oleh pendapat yang pertama dengan bahwa sungguh nikah perempuan yang merdeka itu lebih kuat daripada nikah lamin. Pendapat yang pertama memisahkan bahwa nikah perempuan yang merdeka itu lebih kuat daripada nikah lamin, maka sah. Dan bermula dua saudara, tidak ada pada keduanya itu lebih kuat. Di antara dua saudara adik ada unsur yang lebih kuat nikahannya. Tapi menyelamin orang merdeka lebih kuat orang merdeka, lebih kuat orang yang merdeka itu sah, lamit itu karena laeh tidak sah, dikalahkan yang kuat akan yang laeh. Qala berkata Nawawi dalam Raudhah, dan jikalau menikah akan dua dro lamit dalam satu akad, niscaya batallah oleh nikah keduanya kata sama seperti dua saudara. Seandainya menikah dengan lamit dalam satu akad, nyan batu akad, batu nikah jenua. Karena hajit lelu tak jilamit tidro mantong kamu mada menikah dengan lamit. Hajit menikah dengan lamit rame-rame dah. Far'an bermula anak lamit yang dinikahkan itu lamit bagi si maliknya lamit. Karena mengikuti baginya lamit. Berarti seandainya kita punya lamit, kemudian kita nikahkan lamit itu, maka lahirlah anak. Maka anak itu juga lamit. Punya siapa? Punya si malik lamit itu. Jadi kada wabah dia. Berarti khasiat dia katanya na lamit, khasiat dia katanya untuk tak penikah lamit, anaknya lamit lom. Sekalipun adalah suaminya lamit itu orang yang merdeka, lagi orang Arab. Sekalipun adalah lamit itu perempuan yang merdeka, lagi orang Arab. Sekalipun menan tetap dikira bahwa itu adalah lamit. Wa fi qaulun qadim, dan sabit pada qaulun qadim bahwa sungguh anak Arabi itu merdeka. Berarti kalau pendapat qadim bahwa sungguh anak Arabi itu merdeka. Seandainya laki-laki itu adalah daripada orang Arab, maka anak itu merdeka. Itu pendapat qadim, pendapat dhaif. Dan adakah di atasnya orang Arabi itu membayar harganya anak sama seperti orang yang kena tipu, ataupun tidak ada sesuatu di atasnya orang Arab, karena reda si Sayyidnya lamit pada ketika mengawinkan akannya lamit akan orang Arab, qaulani itu dua qaul. Itu pendapat qadim. Pendapat qadim menyatakan anak yang lahirkan daripada suami yang merdeka yang Arabi itu merdeka anak itu. Maka kalau memang anak itu merdeka, apakah harus membayar qimat anak itu kepada si Sayyid? Ataupun tidak ada sesuatu di atas orang Arab, pemuda yang merdeka yang bangsakan kepada Arab, ataupun tiada sesuatu karena si Sayyid reda menikahkan lamit itu kepada orang Arab. Itu ada dua qaul. Ada qaul yang pertama menyatakan anak itu merdeka dengan syarat suami lamit itu membayarkan qimat kepada pemilik lamit. Itu dua pendapat. Ya, yang katuk pasal kan? Ada dalam lembut mau. Tengok, iya ada betul pasal. Cik, hamil.
Hameh tafsir. Satu nabut lah aku. Ini jadak wali now. Nyan lagi orang tua talah je dulu. Dia je dulu. Semete. Ilo lepat. Tahun dia apa? Cok kira. Bela je putih nak pegang. Kontakit OPD. Punya OPD nyan mantong dalam mantong curiga. Punya PDP yang ke kah? Tapi di Muhtakid dan nak Abidin Maru memang meninggal kah? Yang ke salah haji sebab pernah dekun. Ada mede tanya Aceh nyo begek tak jaga nya idih palang ju dari Medan haji jak leh. Aceh. Yang dari idih tak baik tamang-tamang le. Pesawat penyan pati pi gara-garanyan ke ji ha. Pat? Ke Putar tup tanya baik jak ke deh. Nya baru niaga ni tamang Cina alam kah? Ya kah? Baru saya niaga ke tamang Cina alam. Doktor Cina. Bro. Mom bro. Niaga.